Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 19 September 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita percakapkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan ini. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu Saul berkata kepada pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, teringat ketika penyakit mendera keluarga kami, sehingga tidak ada harapan lagi yang dijanjikan dokter, karena usahanya sudah maksimal. Maka dalam situasi itu, keluarga sangat tergoda oleh saran dari teman agar pergi ke orang pintar yang katanya sangat manjur untuk penyakit seperti yang kami derita. Kami tahu teman ini sangat mengasihi kami. Pengobatan yang sama sekali tidak terterima oleh logika. Tetapi apakah tidak mau mencobanya demi kesembuhan yang sudah di ujung tanduk? Apakah tidak menyesal nanti di kemudian hari karena tidak mau mencobanya? Di sini dibutuhkan kesabaran. Katanya, kalaupun gagal, akan bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi sangat menakutkan kalau fatal di tangan orang pintar itu. Lalu bagaimana? Demikian pertimbangan disampaikan oleh teman ini kepada kami. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, panik dan putus asa adalah situasi membuat logika dan iman menghadapi ujian. Apakah runtuh atau makin kokoh iman dalam pencobaan seperti itu, maka dibutuhkan kesabaran. Raja Saul ketika tidak taat lagi akan firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan. Akibatnya dia ditolak oleh Allah sebagai Raja Israel. Allah tidak toleransi raja yang tadinya dipilih, diurapi atas nama Tuhan, ternyata tidak taat. Dia mendahului aturan Tuhan yang telah ditetapkan. Samuel yang menjadi pendamping raja berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan." Itu dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Ditegur oleh Samuel. Di situ juga
harusnya dibutuhkan kesabaran, supaya Saul tidak melanggar firman Tuhan yang dikatakan oleh Samuel, "Bodoh kamu." Sebaiknya Saul berpikir, apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai saya. Harusnya demikian dalam pikiran Saul. Tetapi di sini bertambah takut karena pasukan Firaun sudah makin dekat mendesak dia. Maka dia putus asa. Dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana petunjuk Tuhan dalam ketakutan itu? Tetapi Tuhan tidak menjawab karena kebodohannya tadi. Tuhan sudah sungguh-sungguh meninggalkan Saul. Tuhan sudah memilih penggantinya, raja yang lain, yaitu Daud. Samuel yang dulu mengurapi Saul atas nama Tuhan sudah meninggal. Sudah lama meninggal. Tapi saat dia ketakutan seperti ini, Saul berusaha mendengarkan bagaimana pendapat Samuel. Tetapi kali ini dia mau bertanya melalui petenung, perempuan pemanggil arwah orang mati. Padahal Saul sendiri telah memerintahkan agar para petenung, tukang sihir, tukang mantra harus dibinasakan di seluruh Israel. Karena itu membuat orang tidak taat pada Tuhan. Tetapi diperolehnya kabar dari pegawai-pegawainya bahwa di Endor ada perempuan yang mampu memanggil roh orang mati. Akhirnya Saul pergi ke sana dan sampai kepada perempuan pemanggil roh orang mati itu. Dengan kepergiannya ke Endor, bagi kita pun makin jelas bahwa Saul tidak pantas lagi menjadi raja Israel. Sebagaimana dia telah ditolak oleh Tuhan, ternyata kepergiannya meminta pendapat dari roh orang mati menambah kebodohannya. Dan perempuan pemanggil roh orang mati itu ternyata berkata sama dengan keputusan Tuhan bahwa Saul telah ditolak sebagai raja. Saudara-saudari, menyinggung pengalaman menghadapi penyakit dengan usulan teman tadi supaya kami silakan boleh mencoba apa kata orang pintar ini. Tetapi keputusan kami tidak. Kami tidak mau pergi ke sana. Dan tetap di dalam Tuhan. Memang kematian harus kami terima. Itu suatu pengalaman pahit dan berat. Tetapi dia tetap dalam naungan tangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, bagaimana sebaiknya sikap Saul dalam ketakutannya, dalam ancaman dari pasukan Filistin ini? Bagaimana saran Anda sikap Saul? Yang kedua, apakah Anda telah membuang ketahyulan dalam seluruh hidup Anda, seperti tidak menyimpan benda keramat, tidak mengharap kepada cincin keberuntungan, tidak mau mencari hari baik untuk suatu hajatan, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana prinsip Anda untuk menolak saran, nasihat, atau suatu benda yang membuat Anda terlibat dalam ketahyulan? Bagaimana prinsip Anda untuk menolak itu? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga,
pengatur kehidupan kami. Di dalam kuasa dan kasih Tuhan, hidup kami terpelihara. Namun iblis tidak pernah berhenti menggoda agar kami mendua hati di dalam Tuhan. Godaan yang terlihat indah, manis, tetapi meninggalkan Tuhan walau terlihat sementara, maka sesungguhnya hati kami tidak utuh mengikut Tuhan. Pimpinan Roh Kudus kami butuhkan senantiasa menjadi penasihat untuk ikut jalan Tuhan, walau sukar, butuh kesabaran, tetapi buahnya keselamatan. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.